Nah, teman-teman, pada akhir-akhir ini ya, banyak pertanyaan dari kawan-kawan di YouTube ini tentang membuat roti goreng dan cakwe ini. Kebanyakan tuh permasalahan adalah bagaimana ketika membuat roti goreng ini atau odading itu kan, pertama dari segi rongga ya, yang banyak sekali ditanyakan oleh teman-teman. Kemudian yang kedua itu permasalahan bagaimana caranya roti goreng ini ataupun cakwe juga seperti itu eh, terasa lebih empuk, jadi lebih bulat. Nah, ini saya banding-bandingkan ya teman-teman. Jadi saya sendiri sudah melihat dari teman-teman kita semua yang berjualan terutama di daerah Jogja itu kan, memang ada suatu permasalahan bagi kita ya, apalagi teman-teman yang masih awal ya, masih awam ataupun awal usaha dan juga yang masih belajar kan seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat resep gitu kan, resep mungkin ada sedikit perbedaan. Mungkin kalau teman-teman melihat di Google seperti di tutorial YouTube kan seperti itu, ya mungkin ada sedikit perbedaan tetapi sebenarnya tidak signifikan. Artinya seperti ini ya teman. Ketika teman-teman melihat ya resep yang ada itu kan, bahannya itu kan sebenarnya bahan pokoknya itu hampir sama ya, dari bahan pokok seperti tepung terigu sendiri, cuma yang dipakai itu kan tepung terigu jenis apa itu kan yang membedakan seperti itu. Kemudian mentega, gula pasir kan seperti itu, dan yang paling pokok adalah pengembang. Nah, pengembang sendiri kan ada berbagai macam ya teman-teman. Nah, di sini kan teman-teman akan memakai mana. Kalau kita sendiri kan biasa memakai ragi instan seperti itu, tapi ada teman-teman juga yang memakai seperti baking soda ataupun baking powder kan seperti itu. Nah, tapi mayoritas kalau kita sebagai pedagang, karena kan ini ingin lebih instan ya, karena kalau menggunakan ragi instan itu kan lebih cepat proses reaksi pengembangannya. Tapi kalau menggunakan apa namanya soda kue ataupun baking soda dan baking powder itu kan memakan waktu yang cukup lama, sehingga kalau kita sebagai pedagang tentunya itu akan apa ya, membuang waktu juga kan seperti itu. Nah, kemudian kalau bahan-bahan lain seperti tambahan, contohnya seperti pasta seperti itu kan, kemudian apa namanya pengempuk ya teman-teman, pengempuk itu seperti itu, atau namanya juga kalau saya sebutkan merek ya, contohnya itu kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya, bahasa Latinnya. Eh, Kalau mereknya itu seperti contohnya seperti Backgreen Plus, IF100, Backgreen Bonus kalau nggak salah ya seperti itu. Itu contoh-contohnya. Itu fungsinya untuk pengempuk. Nah, itu kan adalah bahan tambahan. Kemudian ada seperti Opalet, SP kan seperti itu. Kemudian susu bubuk kalau untuk roti goreng atau odading. Nah, semua itu tambahan. Nah, dari situlah kita itu ya kadang membuat dan ternyata hasilnya tidak bagus. Artinya itu entah kurang empuk ya atau kurang kurang pulen seperti itu. Dan kemudian yang sering kali terjadi ditanyakan teman-teman adalah berongga atau tidaknya, karena identik yang namanya odading ya, kalau bahasa viralnya itu kan sama aja, ada yang mengatakan kue bohong kata seperti itu, karena kalau dimakan itu kan dalamnya itu kropos kan seperti itu, atau rongga-rongga. Nah, itulah yang dituntut teman-teman semua kebanyakan, bagaimana caranya membuat itu agar berongga dulu kan seperti itu. Nah, jadi bahan tambahan inilah ya teman-teman yang menentukan nantinya, karena setelah saya pelajari gitu kan, kemudian saya bandingkan dengan teman-teman yang ada di Jogja lah terutama seperti itu, karena basic saya dulu kan belajarnya di Jogja kan. Nah, kemudian dengan kita sendiri, selama saya ngonten itu kan ada beberapa tempat eh, yang saya tanya tentang bahan-bahannya itu, dan memang tidak jauh berbeda, cuma cara cara pemberiannya saja ya teman, cara pemberian saja itu yang sedikit berbeda. Nah, contohnya dengan satu mentega ini kan hal pokok ya teman. Nah, ini saja yang kadang-kadang perbedaan itu sangat mencolok, dan itu akan mempengaruhi
dari segi empuk atau tidaknya ataupun pulennya roti goreng sendiri, atau kalau di sini bolang-baling ya, atau odading. Nah, jadi kalau saya sendiri itu temen, kami itu kan menggunakan standarnya saja. Artinya standar itu yang rata-rata digunakan. Nah, ini kadang juga saya kurangi kan seperti itu, karena kemarin ada yang nanya juga ya, Bang, kalau roti goreng ini atau odading supaya empuk tuh seperti apa? Saya kemarin kasih tahu kuncinya gitu kan. Tetapi eh, yang bertanya ini saya juga lupa di channelnya siapa ya, saya lupa seperti itu. Dan saya berikan penjelasan, dan dia bertanya apa juga, saya berpikir ya, oh ternyata kalau kita ingin membuat yang lebih kualitasnya lebih bagus, otomatis dari segi pengeluaran kita, cost kita untuk membeli bahan itu ya lebih mahal lagi kan gitu ya. Nah, jadi ada 3 bahan yang harus kita pertimbangkan ya teman, ketika kita membuat roti goreng itu. Dan apa, cakwe ya, terutama roti goreng ataupun bolang-baling kalau di sini. Jadi 3 bahan itu menentukan. Yang pertama itu adalah telur ya teman. Nah, ini adalah satu kekeliruan, saya pribadi juga kadang keliru, dan untuk menekan kos pengeluaran seperti itu. Nah, telur ini coba bayang-bayang apa teman-teman semua pernah tidak membuat seperti roti bolu ya, tarts dan lain-lain. Nah, itu penggunaan telur itu sangat sangat apa ya, pokok sekali, karena seperti ini ya teman. Kue bolu saja, roti bolu ya, atau kue atau roti ya kalau menyebutnya. Nah, jadi kalau membuat roti bolu itu memang khas kuatnya adalah di telur. Intinya terutama kuning telur ya. Nah, kuning telur ini nanti kalau kita lihat gitu kan, ini sangat berpengaruh pada apa, empuknya. Jadi telur ini kan banyak, ukurannya kan banyak kalau membuat roti seperti itu kan. Nah, kalau kita terapkan di roti goreng dan cakwe, itu ternyata memang sebenarnya cocok sekali. Tetapi ya ingat ya teman, kalau bisa itu telur kuning dan putihnya itu dipisah. Jadi kita ambil yang kuning saja seperti itu. Kemudian perbandingannya. Nah, kalau selama ini memang kekeliruan saya pribadi dan teman-teman yang mitra dengan saya kan seperti itu kan kadang hanya memberikan 1-2, hanya sekedar ya. Sebenarnya kalau teman-teman ingin kualitas dari membuat roti goreng atau odading ini bagus, ya teman-teman harus memaksimalkan telur. Saya sarankan, memang saya juga kan diskusilah dengan teman-teman yang berjualan seperti ini, dan memang untuk memperbaiki itu ya, jadi takaran untuk 1 kilo itu sebaiknya kita tuh menggunakan 1 telur. Artinya bukan seperti kita saat ini ya. Kita saat ini kadang kan membuat 10, membuat 5, hanya berikan 2 atau 3 kan seperti itu. Nah, kalau ingin hasil itu maksimal, hasil itu bagus ya teman, jadi teman-teman itu harus memberikan 1 kilo untuk tepung terigu bahan ya, artinya seperti itu, dan kita harus memberikan 1 telur kan seperti itu. Nah, itu untuk yang pertama ya teman-teman. Kedua, tapi ingat ya teman, itu tadi kan otomatis akan menguras kos juga, artinya menambah kos kita kan. Apalagi telur sekarang kalau bikin 10 kilo seperti itu adonan, berarti kan harus 10 butir telur yang kita siapkan. Jadi sudah berapa kan seperti itu. Yang kedua adalah mentega. Nah, seperti ini ya teman. Jadi mentega itu memang standarnya itu adalah 1 kilo tepung terigu itu kita memberinya mentega 1 on atau 1:1 kan seperti itu. Tapi bukan 1 kilo banding 1 kilo, tapi 1 kilo menteganya 1 on. Nah, itu kalau ditambahkan sedikit, contohnya seperti ini. Kalau umpamanya teman-teman membuat hanya 8 kilo umpamanya, 8 kilo adonan ataupun tepung terigu yang akan dibuat adonan. Nah, teman-teman alangkah bagusnya itu memberinya lebih dari, kalau 1:1 kan ibaratnya harusnya kan 8 on juga. Nah, teman-teman kasih 1 kilo, jadi ada lebihnya sedikit gitu seperti itu. Itu akan membantu apa ya, rotinya itu semakin empuk, dan kalau telur itu akan apa ya, membuat serat-serat pada roti itu sendiri kan seperti itu. Nah, itu jadi teman-teman alangkah baiknya
pengeluarannya itu memang agak dibesarkan, menteganya ditambah, dan itu saya jamin seperti itu. Cuma nanti sinkronnya ke kita membuat adonan lagi, karena kalau untuk cakwe sendiri kadang-kadang kalau kebanyakan juga itu kurang bagus juga karena misah kadang-kadang. Itu yang kedua ya teman. Nah kemudian yang berikutnya, tapi yang paling pokok adalah dua hal itu. Paling pokok dua hal itu. Yang berikutnya yang tiga adalah pengempuk sendiri, atau kalau bahasa Latinnya itu apa ya teman-teman? Bread improv apa bread improv. Nah, bread improv ya, bread improv bahasa Latinnya. Itu adalah semacam, kalau kita menyebutnya adalah pengempuk ya. Jadi pengempuk sendiri itu kan banyak sekali mereknya ya. Nah, contoh yang kita gunakan adalah ragi Bakerin Plus kan seperti itu. Nah, di sini juga terjadi kontra ya teman-teman. Kontranya seperti ini. Saya juga mengalami beberapa permasalahan, mungkin karena adonannya dulu kurang bagus ya. Jadi pengempuk ini, atau kita sebut merek saja, Bakerin Plus ini, ketika kita gunakan berlebih, itu akan merusak roti sendiri kan seperti itu. Mungkin karena memang adonannya. Tetapi kalau saya amati lagi, ini menjawab pertanyaan teman-teman kita yang tentang berongga ya. Saya amati lagi, kalau adonan kita memang bagus, nah kita memberikannya Bakerin Plus pada saat itu banyak, nah itu ternyata akan menjadikan suatu rongga sendiri. Nah, seperti itu, karena fungsi dari bread improv ya, bahasa Inggris saya belepotan itu, bread improv. Nah ini fungsinya adalah satu, mengangkat pori-pori pada roti itu sendiri sehingga nantinya itu berongga. Walaupun ya teman, walaupun tidak diberi Bakerin Plus juga, ini biasanya tetap akan berongga, tetapi tergantung tarikan kita ketika kita membuat roti goreng. Nah itu menjawab pertanyaan dari teman-teman kita yang sering terkendala dengan tidak berongganya roti goreng ataupun odading yang kita buat. Nah jadi itu jawaban-jawaban saya teman-teman, 3 hal yang pokok untuk membuat roti goreng itu agar lebih empuk, berongga seperti itu. Karena ini bukan pertanyaan 1-2 orang, banyak, cuma saya sendiri kadang belum sempat untuk menjawabnya. Nah jadi itu ya teman-teman, pertanyaan yang sedikit saya jawab. Nanti kita lanjut kembali sambil berjalan, jadi inovasi kita seperti apa, karena memang membuat roti goreng dan cakwe itu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Walaupun sebenarnya kalau yang bagi biasa no problem ya seperti itu, tapi bagi kita yang awal-awal, terutama teman-teman yang baru belajar, itu banyak sekali kendalanya. Yang utama adalah menurut saya teman-teman benerin dulu cara membuat adonan, baik itu manual ataupun dengan mesin atau dengan mixer ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ada kemarin yang komen, kenapa bang kok tidak pakai mixer ya? Kita bukan tidak pernah pakai mixer, cuma kapasitas ya teman-teman. Jadi kapasitas saya yang jawabnya. Kapasitas kalau mixer itu, kalau kita yang beli yang kecil yang ukuran 6-8 kilo untuk adonan, itu kita tanggung sekali, akan 2 kali waktunya juga kan terbuang. Karena ingat ya teman, ketika jualan seperti ini itu kan reaksi waktu pengembangan itu kan hanya sebentar ya. Jadi hanya kisaran 2-5 jam itu sudah maksimal, dan sudah oper pengembangan. Jadi itu ya jawaban-jawaban dari saya teman-teman. Nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.